warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalwa Aulia Wahyuni. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan peran Pusat Studi Dakwah. Jadi dari pengertiannya sendiri, Pusat Studi Dakwah adalah lembaga atau unit akademik yang berfokus pada kajian, penelitian, dan pengembangan ilmu dakwah. Lembaga ini biasanya berafiliasi dengan universitas atau institusi keagamaan dan tujuannya untuk mempelajari serta mengembangkan strategi, metode, dan pendekatan dakwah yang efektif dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Selain melakukan penelitian, Pusat Studi Dakwah juga berperan dalam menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para dai atau juru dakwah. Pusat ini juga sering menjadi tempat konsultasi dan pembaruan metode dakwah untuk menjawab tantangan-tantangan dakwah di era modern, termasuk perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Secara keseluruhan, Pusat Studi Dakwah berfungsi sebagai pusat pengkajian ilmiah yang mendukung pengembangan dakwah sebagai disiplin ilmu dan praktik yang dinamis serta adaptif terhadap perubahan zaman. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke fungsi utama Pusat Studi Dakwah dalam upaya pengembangan ilmu dakwah dan peningkatan kualitas para pelaku dakwah atau dai. Yang pertama itu pengembangan ilmu dakwah. Maksudnya, Pusat Studi Dakwah berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan teori dan konsep dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman, baik dari segi metode, pendekatan, maupun konten yang disampaikan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Maksudnya di sini berperan sebagai pusat pendidikan yang menawarkan pelatihan bagi para dai dan praktisi dakwah guna meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan pesan agama secara efektif. Yang ketiga adalah riset dan penelitian. Salah satu fungsi penting Pusat Studi Dakwah yaitu melakukan penelitian ilmiah terkait isu-isu dakwah dan agama. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbarui strategi dakwah dan menanggapi tantangan kontemporer. Dan yang keempat, pengembangan kurikulum dakwah. Pusat Studi Dakwah bertugas mengembangkan kurikulum pendidikan dakwah baik untuk tingkat akademis maupun non-akademis. Yang kelima, evaluasi dan pembaruan metode dakwah. Ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas metode dakwah yang ada serta melakukan inovasi untuk memperbarui cara penyampaian dakwah agar lebih relevan dan berdampak. Yang keenam, penyediaan informasi dan konsultasi. Pusat Studi Dakwah seringkali menjadi sumber informasi bagi lembaga dakwah, organisasi keagamaan, serta individu yang memerlukan bimbingan dalam merencanakan atau mengimplementasikan kegiatan dakwah. Yang ketujuh, jembatan antara ilmu dan praktik. Fungsi lain dari Pusat Studi Dakwah yaitu untuk menjembatani antara pengembangan keilmuan dakwah di kalangan akademisi dan praktik dakwah di lapangan, sehingga teori dakwah ini dapat diterapkan secara efektif. Jadi, melalui fungsi-fungsi tersebut, Pusat Studi Dakwah menjadi komponen penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan dakwah dalam masyarakat yang terus berubah-ubah. Selanjutnya yaitu beberapa peran penting yang dimiliki oleh Pusat Studi Dakwah dalam pengembangan dan penyebaran ilmu dakwah. Yang pertama, Pusat Pengkajian Ilmu Dakwah, yaitu maksudnya pusat studi ini yang berfungsi sebagai tempat pengkajian mendalam tentang teori dan praktik dakwah. Hal ini mencangkup pengembangan metode dakwah yang relevan dengan pengembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kompetensi dai atau juru dakwah, yaitu
Pusat Studi Dakwah seringkali menjadi penyelenggara pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kemampuan para dai atau juru dakwah dalam menyampaikan pesan agama secara efektif, baik melalui media tradisional maupun digital. Maksudnya media tradisional itu seperti wayang contohnya. Kalau media digital yang kita ketahui saat ini yaitu media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari gitu kan. Yang ketiga, riset dan publikasi. Peran pentingnya dalam masyarakat yaitu melakukan riset mengenai berbagai isu kontemporer yang relevan dengan dakwah. Hasil riset tersebut kemudian dipublikasikan untuk memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi praktisi dakwah. Selanjutnya yang keempat, membina masyarakat. Salah satu peran utama pusat studi dakwah yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat, terutama dalam hal pemahaman keagamaan, etika sosial, dan pembangunan karakter Islami melalui dakwah yang berkelanjutan. Yang kelima, inovasi metode dakwah. Dalam era modern, pusat studi dakwah bertugas mengembangkan metode-metode baru yang memanfaatkan teknologi informasi, media sosial, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan ajaran agama secara lebih luas dan efisien. Yang keenam, kolaborasi dengan institusi lain. Maksudnya, pusat studi dakwah ini memiliki peran dalam menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi-organisasi keagamaan, serta pemerintah untuk mempromosikan pendidikan dan penyebaran dakwah yang holistik dan inklusif. Dalam peran-peran ini, pusat studi dakwah berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik melalui pengajaran, pengembangan, dan penyebaran nilai-nilai keagamaan yang positif. Salah satu contoh observasi yang telah dilakukan dalam pusat studi dakwah ini yaitu pada Pondok Pesantren Modern Al-Muwahhidin yang terletak di Jalan Wisata Banyumulek, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencakup tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, pesantren ini berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kurikulum akademik yang modern. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Muwahhidin menampung sekitar 610 santri dan santriwati yang terdiri dari berbagai latar belakang. Pengasuhan di pesantren ini dilakukan dengan penuh perhatian dan dedikasi. Untuk santri putra, terdapat 19 pengasuh yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bimbingan yang sesuai. Sementara itu, untuk santriwati, terdapat 15 orang pengasuh yang dengan sepenuh hati mendampingi mereka dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Di balik kesuksesan dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Muwahhidin ini, terdapat sosok penting yang memainkan peran, yaitu Tuan Guru Haji Musleh Khalil, SIP, MH, sebagai pimpinan pesantren. Tuan Guru Musleh Khalil memimpin dengan visi yang jelas dan penuh komitmen terhadap pengembangan pendidikan agama dan umum. Di bawah kepemimpinannya, pesantren ini terus berkembang, memadukan tradisi pendidikan Islam yang kuat dengan pendekatan modern dan relevan. Fungsi utama dari Pondok Pesantren Al-Muwahhidin yaitu sebagai pusat studi dakwah, berperan sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu agama secara mendalam, termasuk pembelajaran Al-Quran, Al-Hadis, fikih, dan lainnya. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang paham dan mampu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Muwahhidin berfungsi untuk membentuk karakter dan akhlak
akhlak santri dengan cara menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam Selain itu, Pondok Pesantren Al-Muwahhidin berfungsi untuk membentuk karakter dan akhlak santri dengan cara menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam agar mereka dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa ke depannya. Dan pondok pesantren ini juga berfungsi sebagai pusat penyebaran dakwah Islam melalui kegiatan-kegiatan dakwah baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Para santri dan santriwati dan juga pengurus pesantren menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Agar dapat memastikan fungsi dan peran pondok pesantren sebagai pusat studi dakwah tersebut berlangsung dengan baik, Pondok Pesantren Al-Muwahhidin melakukan beberapa langkah. Di antaranya, langkah tersebut adalah menghadirkan pengajar atau ustadz atau ustazah yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Mereka mampu menyampaikan materi dengan jelas sehingga memotivasi santri dan santriwati. Dan kemudian Pondok Pesantren Al-Muwahhidin ini melakukan penyusunan kurikulum pendidikan yang terstruktur dengan baik, yang mencakup berbagai aspek ilmu agama. Kurikulum ini juga relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Pondok Pesantren Al-Muwahhidin juga menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah seperti pengajian, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, bahtasul masail, tahfiz, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Tentunya juga agar dapat memastikan hal tersebut dibutuhkannya evaluasi dan laporan secara berkala terhadap program-program yang ada, dan adanya laporan dan evaluasi bulanan terhadap fungsi utama dari adanya Pondok Pesantren Al-Muwahhidin. Dapat juga mengontrol tujuan utama yang sedang ditanamkan di pondok dan jika diperlukan melakukan pembaruan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesantren Al-Muwahhidin ini juga relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.